كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني وأخواتي بالله أعانكم الله وإياكم. كيف حالكم؟ Pada kesempatan pertemuan malam hari ini, yang mana ada pertukaran jadwal ya seharusnya jadwal sekarang minta kalau lihat jadi besok untuk anak khusus pada pekan hari ini yaitu malam hari. Kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah kita masuk di juz keempat juz keempat yang terdapat di dalam surat Ali Imran. Siapa yang masih ingat pertama kali? Kira-kira sudah berapa tahun ya kita mulai kajian ini? 3 tahun yang lalu. Yang sekarang kelas 12 dulu pertama kali kelas 10. Berarti kita 3 tahun yang lalu ya. Kamu lihat ya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Imran, yaitu masuk di ayat 92 hingga 100. Ya, untuk itu seperti biasa kita baca terlebih dahulu. Silakan dipersiapkan untuk kamu. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان إلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة.
قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وما الله بغافل عما تعملون. والله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dimulai dari ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun hingga akhir ayat. Yang artinya apa? Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Kemudian di ayat selanjutnya disebutkan kullu ta'am kana illa
hillan li bani Israil illa ma harram Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurat. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil kecuali apa yang diharamkan oleh Israil. Ya. Semua makanan halal bagi siapa? Bani Israil kecuali yang diharamkan oleh Israil. Man juga ya, Nabiullah Yakub alaihi salam. Jadi Bani Israil itu adalah anak-anak keturunannya Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam. Ada berapa anaknya Nabi Yakub? 12 atau 13 atau 13? 12. Nah, dari 12 ini nanti menjadi apa ya? Masing-masing jadi 12 suku ibaratnya. Jadi cabangnya ada 12, tapi masing-masing punya nyebarnya. Di antara mereka ada Nabi siapa? Nabi siapa? Putra Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kecuali yang diharamkan oleh Israil yaitu Nabi Yakub untuk dirinya sendiri. Israil itu kurang lebih maknanya adalah hamba Allah. Hamba Allah. Artinya itu hamba Allah. Cuma dengan bahasa ini. Ya, jadi kecuali yang diharamkan oleh Israil yaitu Nabi Yakub untuk dirinya sendiri, ya, sebelum diturunkannya Taurat. Ya, sebelum diturunkannya Taurat. Katakanlah wahai Muhammad, bawalah Taurat itu, lalu bacalah. Jika kamu orang yang benar. Jadi Nabi Muhammad justru menyampaikan kepada mereka kaum Bani Israil yang dihadapi Rasul. Coba bawa Taurat itu, lalu bacalah jika kamu orang yang benar. Gitu. Ada pertanyaan. Nah, seperti biasa ya. Dimulai dari kelas 7 ini, insya Allah mudah ditanya. Kebanyakan mudah, tidak seperti yang kemarin. As-su'alu wajah di atas asal kepada kelas 7. Ma afdalu ma tataqarrabu bihi ila Allah Ta'ala min amwalika. Kemana hati kalimat maaf tuh. Apa harta terbaik yang kamu gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Apa hartanya kalian wahai kelas 7 yang akan kalian gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Mana? Ada di kelas 7. Masalah zakat, insyaallah ya. Bagus ya, insyaallah. Apa dia akan dimakan dan lain-lain. Siapa lagi yang tunjuk? Kita akan cerita lagi. Belum tentu benar, belum tentu salah ya. Kita belum ini. Masya Allah, sumberannya ini. Ya. Al-Quran, Masya Allah, Al-Quran. Jawab. Satu lagi. Mana lagi? Perasaan ini aja yang jawab ya, pas tujuhnya kan ada lagi. Mana lagi? Ayo, satu lagi. Ya. Hartanya untuk tidak dijawab. Nah, perhatikan pertanyaan cukup dulu ya, ikhlas ya. Apa ada yang lagi yang jawab kita lagi lah, kesempatan. Mana? Ayo jangan dia orang orang kita bisa saja. Mana di sini? Sudah? Sudah cukup apa lagi? Sudah cukup ya. Perhatikan pertanyaan ini. Apa harta terbaik yang kamu gunakan untuk taqarrub
mendekatkan diri kepada Allah. Harta bagaimana yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Pertanyaannya, ada yang menjawab tadi zakat, yang tadi berkaitan harta. Tadi Al-Quran, gimana? Terus satu lagi apa? Oh yang ujian, subhanallah ya. Nah, coba kita cek di sini ya. Oke? Ya, berarti nggak perlu komentar ya, langsung dijawab ya ini ya. Langsung jawab. Jawabannya ini. Berdasarkan firman Allah, kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan bagian harta yang kamu cintai. Di ayat jawab di dalam ayat yang terdapat jawabannya kan. Sudah terjawab, ada jawabannya. Jadi, maka sesuatu yang paling dicintai seorang jika ia mendekatkannya kepada Allah dengan harta itu, maka itu lebih utama baginya daripada selainnya, meskipun nilainya sama. Jadi, harta terbaik yang bisa untuk diinfakkan dan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah yang justru yang dicintai. Tapi senang-senangnya malah lepaskan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah mengorbankan sesuatu yang dicintai melainkan itu apa? Untuk yang lebih dicintai lagi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kelas 8, jadi nggak ada ya? Ada ya? Ya, kalau dia tadi hampir tapi tidak langsung ya. Kalau jihad, ya bisa juga sih. Intinya infaknya bebas untuk apa? Bisa juga untuk apapun. Tetapi harta itu yang benar lagi dia cintai sekali, justru malah dia keluarkan untuk ini. Nah, nomor 2 untuk kelas 8. Pertanyaan. Qul dalilan min hadhihi ayat ala nubuwwati nabiyina alaihi salatu wassalam. Berdasarkan ayat 93 ya. Semua makanan dahulu halal bagi Bani Israil kecuali yang diharamkan oleh Nabi Yakub atas dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, datangkanlah Taurat itu lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Sebutkan dalil dari ayat ini tentang kenabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini tentang dalil akan adanya kenabian Nabi Muhammad SAW. Kelas 8. Jadi berarti pertanyaannya berkaitan dengan rukun iman kepada Nabi. Masya Allah. Ya, Bapak, alhamdulillah. Ya, Bapak, jangan ini. Ya, silakan. Siapa lagi? Silakan. Siapa? Ya, alhamdulillah. Belum terang muncul lagi ya. Ya, lagi. Mana lagi? Ayo. Ini rumahnya juga. Kalau ya, apa namanya? Habib. Masya Allah. Anissa. Ya, Pak. Ada lagi ya? Satu lagi. Ada lagi? Ya, kalau nggak sampai 5 kalau nggak ada berarti apa? 1. Oh ya, yang diwakilkan kalau nggak ada yang jawab ya. 1, 2, 3, 4.
nunggu nunggu kado benar. Kalau lagi nggak ada nunggu kado dulu. Ya, ada ya. Tadi dari dua jawaban itu kemana-mana malah. Memang itu betul juga semuanya dalil akan kenabian Muhammad. Tapi maksudnya dalil ini bukan berarti surat apa ayat apa bukan. Tetapi dari ayat ini ada dalil kenabian Nabi Muhammad. Ayatnya saja ini, ayatnya ini juga. Cuma di dalam ayat ini tetap ada dalil dan itu kan petunjuk yang menunjukkan bahwasanya ada kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, semua makanan adalah halal bagimu, bagi Bani Israel, kecuali bagi Bani Israel, kecuali apa yang diharapkan oleh Israel untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa Taurat itu lalu bacalah jika kamu orang yang di kalimat ini ya. Jadi dalam ayat ini terdapat dalil besar atas kenabian Nabi Muhammad SAW. Beliau memberitahu bahwa hal itu tidak ada dalam kitab mereka. Ya, dalam kitab mereka maksudnya apa? Taurat. Benar coba di Taurat ada tidak? Ya, kan ya. Lalu menantang mereka untuk membawa Taurat, tetapi mereka tidak mau. Artinya mereka tahu bahwa itu adalah wahyu. Bisa tahu ya? Mungkin perlu dinanungi ya di ayat ini. Sisi penarikannya. Ini ya dari kalimat terakhir Nabi Muhammad disuruh mengatakan bahwa Taurat itu lalu bacalah jika kamu orang yang benar. Kemudian ayat selanjutnya ayat 94 Allah berfirman, "Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humudz zalimun." Maka barang siapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk orang musyrik. Bolehlah mengatakan, mengucapkan setelah membacakan Shadaqallahul Azim. Boleh tidak? Ini ada ayatnya pun Shadaqallah. Kalau dirutinkan tidak sesuai dengan sunnah ya, tapi sesekali sholat dirutinkan seolah-olah harus ada itu. Kan harus ada mendatangkan contoh dari Rasulullah sebagai bahasa Quran itu. Jadi sesekali tidak apa-apa. Maksudnya maknanya apa yang ini benar. Tapi merutinkan sebagai ibadah itu harus dibutuhkan dari sekarang. Apakah ada pertanyaan di sini terkait ayat ini? Oh, belum ada. Kita lanjutkan semuanya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Yang artinya apa? Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, disebutkan di dalam ayat ini Bakkah. Itu apa? Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ada pertanyaan? Berarti untuk kelas 9 hadir tidak? Kelas 9 hadir. Belum hadir kelas 9. Gimana kanan? Alhamdulillah rabbil awaliyatul Ka'bah ala baqiyatil masajid mujibah li tafjiriha. Mengapa keutamaan pertama pada Ka'bah menjadikannya lebih utama dari masjid lainnya? Ini adalah mengapa Ka'bah ini menjadi yang paling utama daripada masjid-masjid yang ada di seluruh dunia. Ya. Nah, berdasarkan ayat tadi. Surah Al-Imran ayat apa? Ayat 90. Ya, kelas 9. Masyaallah. Ini siapa namanya? Musa. Rumah ibadah yang pertama kali dibangun. Rumah tempat ibadah yang pertama kali dibangun.
Ada yang lagi? Rumah tempat ibadah yang pertama kali dibangun. Ada lagi? Ya, sudah dulu. Allah. Ya, mungkin ada beberapa alasan. Kalau itu, siapa lagi? Kelas 9. Kelas 9. Ayo, kelas 9. Saya Musa, mana lagi? Kelas 9 mana lagi? Allah. Apa sih? Ayo. Tadi kayaknya ada yang tunjuk tadi. Iya. Berarti siapa tadi? Ah iya. Betul. Menjadi juga sholat. Sholat. Bapak azan mau jawabnya tadi. Iya. Satu lagi. Jam mana nanti waktu kita habis ya? Nah, nggak jadi, apa jadi? Jadi tidak? Itu belakang. Siapa namanya? Kenan. Ayo. Ya, ada lagi? Itu dulu. Oh, kita rame nih. Ada. Nah, udah ini dahulu ya. Yang kita kalau sama berarti yang dulu. Ya. Coba namanya. Naskah. Nah. Ada. Gitu ya. Dari mana dapetnya? Ada yang gitu. Dari dulu aja ya. Ini ada yang mau coba. Sudah ya. Kira-kira kita nanti apa ya? Diarahkan ke yang pertama kali kalau yang paling hebat ya. Yang pertama kali jawab. Apalagi sama berarti yang pertama. Jadi keutamaan karena yang pertama itu menyebabkan keunggulan. Karena pertama kali masjid dibangun. Berarti ya tadi ya. Ada lagi. Karena tempat ibadah tidak berbeda dari segi ibadahnya. Namanya tempat ibadah, antum sholat di masjid Umar bin Khattab sama di sana, sama ada sholatnya. Ini sama gerakannya, tidak ada yang berbeda. Kita membedakan apa tadi dulunya. Semakin sering digunakan ya kan, sudah berubah. Jadi tempat ibadah tidak berbeda dari segi ibadahnya, semuanya sama, tetapi berbeda karena lamanya digunakan beribadah di sana. Karena siapa yang membangunnya juga dilihat siapa yang membangunnya. Kalau sana siapa? Berarti Ibrahim dan kalau sini para tukang, santri, mungkin ya namanya kecelakaan gitu ya, atau yang lainnya, dan para donatur gitu ya. Karena siapa yang membangunnya dan karena niat yang baik di dalam. Berarti betul ya tadi apa? Musa ya. Berarti sudah ada yang menjawabnya. Nah, selanjutnya ya. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya tentang kaum Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah itu menjadi amanah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, barang siapa mengingat kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Pertanyaan untuk kelas 10 berdasarkan ayat yang sama tadi tentang Baitullah. Bayin ba'dhamadzahiril barakati fil baitil haram. Jelaskan beberapa bentuk keberkahan di Baitul Haram. Kelas 10. Sebutkan bentuk-bentuk keberkahannya. Ayo, kelas 10. Ayo, gampang. Siapa?
Oh ya, Rizky ya. Nah, berapa kali lipat? Berapa kali lipat? 100.000. Ya. Ada lagi Pak Bolo? Apa sudah disebutkan di sini? Ayo deh, saya udah deh. Aku coba sih pakai peci jadi nggak kelihatan sini. Kan kita sih loh. 100.000 kalau Masjidil Haram. Hilang. Ada lagi? Gak ada? Udah ya, Rizky ya. Coba apakah betul? Artinya banyak kebaikan yang diberkahi, maknanya banyak kebaikan. Karena pahala ibadah dilipat gandakan di dalamnya. Betul ya? Ada yang mengatakan karena di sana dosa diampuni bagi orang yang berhaji, tawaf dan beriktikaf. Dosa itu banyak. Juga bisa bermakna bahwa berkahnya adalah sebagaimana firman Allah, yujba ilaihi tamarratu kulli syai'. Didatangkan ke sana buah-buahan dari segala macam. Jadi banyak sekali buah-buahan itu. Bagaimana surat Al-Baqarah dan lainnya. Dan juga karena terus menerusnya ibadah di sana, jadi selalu digunakan lebih banyak. Setiap saat, baik di waktu sholat atau tidak kan ada orang tua, ya. Tidak. Atau sholat sudah. Nah, betul ya. Berarti di sini sama tadi, ya. Bisa ya. Pertanyaan berikutnya lagi. Adib ba'du ayatin Baitul Haram. Sebutkan beberapa tanda keajaiban Baitul Haram. Ya, sebutkan. Kelas 11. Sebutkan beberapa keajaiban. Satu saja kok di antaranya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kiblat ya. Ada lagi? Ada punya. Oh, mana? Oh ya ini. Ada makam Ibrahim. Oh, sama-sama lagi. Tapi nanti ya berdasarkan ini ya. Sama-sama. Tapi kita jawabannya satu kali. Bukan berarti yang ada. Misalkan, jadi benar. Ada lagi 40? Kelas 11. Bapak. Salah satu tempat yang tidak Masya Allah. Lalu ya, ajaib ya. Ajaib. Ada lagi? Mudah ini lah ya, tanya. Mungkin anak-anak SD bisa. Sudah ya, cukupkan 3 ya anak tadi. Tanda-tanda tempat ajaiban Baitullah banyak, di antaranya batu makam Ibrahim. Ini ya tadi. Yang digunakan saat membangun Ka'bah yang naik mengikuti tinggi bangunan hingga selesai. Dan bekas kaki beliau masih ada di antara keajaiban. Juga tidak ada burung yang melintasinya di atasnya. Kisah dihancurkannya pasukan gajah, ada kisah dihancurkannya pasukan gajah. Perlindungan dari para penguasa Qadim, munculnya air Zam-Zam untuk hajar, dan bahkan airnya bermanfaat sesuai niat yang meminum. Nah, insya Allah semuanya tadi betul ya, cuma kita cobakan yang praktik ada di sini. Insya Allah jawabannya tadi sebagai pusat kiblat, apalagi tadi kemudian Makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Apa ya? Ya itu ya tadi. Ya itu salah benar. Tapi kita cobakannya. Berarti ada di Lufi ya. Sudah kita dapat 3. Kelas 12 mau lagi tidak? Enggak ada. Ya udah, ini berarti rebutan lahir untuk 3 ini. Waktunya habis. Ya. Pertanyaan nomor ini. Man naqsudu bil kufri fi haqqi man lam yahujj. Apa yang dimaksud dengan kufur bagi orang-orang yang tidak berhaji? Apa yang dimaksud dengan kufur bagi orang-orang yang tidak mau berhaji? Yang tidak berhaji. Kelas 11 sampai bisa. Ayo. Mana? Lutfi, Musa sama siapa tadi? Rizky. Lutfi, Lutfi.
mengingkari perintah Allah. Sudah ya. Ada lagi? Rizki. Apa maksud dari kubur di sini? Apa yang masuk dari kubur orang ini? Ayo, apa tadi? Musa. Ya. Wa man kafara Jalan-jalan langsung. Ayo, apa tadi? Mendekati. Mencari jawaban. Apa ya? Tadi mengingkari. Ya. Oh, orang mengingkari kewajiban haji. Rizki? kekayaan. Hah? Pelit. Masalah ya. Coba ya, mana yang paling spesifik ya? Spesifik. Kalau semuanya bisa jadi masuk. Cuma ini mendekati semua ya. Siapa yang tidak berhaji pada mampu, maka ia kufur nikmat. Jadi kufur ini pertama kufur nikmat. Jika ia mengakui kewajibannya, kalau masih mengakui kewajibannya, maka kufurnya kufur nikmat. La yukhriju. Nah, dia bilang jika mengeluarkan seorang dari agama dan keluar dari agama jika ia mengingkarinya. Jadi kufur di sini ada dua, kufur kecil sama kufur besar. Kapan kufur kecil ya kufur nikmat. Ketika dia masih meyakini kewajiban. Adapun kalau sudah mengingkari kewajibannya, keluar dari itu. Berarti mana? Ya, seperti itu. Jadi menurut saya. Lebih kurang spesifik. Kalau perintahnya kan masih ini, karena ada yang spesifik. Walau bisa. Sekarang ada pertanyaan kita ini kamu anak coba. Apakah semua perintah Allah memiliki hikmah? Apakah kita harus mengetahui hikmahnya? Jawabannya apa? Jadi perbuatan dan hukum Allah pasti mengandung hikmah dan maslahat. Ini pasti. Namun tidak harus kita mengetahui hikmah tersebut. Karena tidak wajib bagi yang maha bijaksana untuk menjelaskan syariat kepada makhluk. Kalau tadi kewajiban saja ada hikmahnya. Sini ada beberapa tiga kesimpulan harus sampaikan. Seorang hamba tidak akan mencapai kebajikan sampai dia merupakan harta yang dicintainya. Menghalangi manusia dari iman adalah perbuatan orang kafir dan tersesat. Waspadalah dari mengikuti orang kafir dalam agama dan akidah, karena itu bisa menjerumuskan pada kesesatan. Tadi ada ini dulu untuk misalnya. Tadi ada terjemahan lanjutannya sebagai penutup. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah pada Allah menjadi saksi terhadap apa yang kamu kerjakan? Katakanlah wahai ahli kitab, mengapa kamu menghadap-hadap orang beriman dari jalan Allah, kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang yang beriman, jika kamu mengukur sebagai dari orang-orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah kamu beriman. Ini tadi ada beberapa kesimpulan dari ayat ini. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya. Ini masih ada beberapa tapi sudah cukup. Berarti besok dengan anak tidak ya. Kalau lanjut lagi, pekan berikutnya kembali lagi di hari Jumat. Kalau minta, demikian, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.